Ternyata inti atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Nah, disinilah letak miskonsepsinya. Wah, saya nggak nyangka ternyata videonya bisa sampai ke Guru Gembul dan dikomen langsung oleh beliau. Kalau mau jujur, saya juga sebenarnya suka dengan ide-ide yang disampaikan oleh Guru Gembul di channelnya, terutama gagasan beliau menyangkut dunia pendidikan. Dan pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan gagasan-gagasan yang diberikan oleh Guru Gembul dalam mengembangkan sistem pendidikan kita. Kemudian saya juga sangat apresiasi keterbukaan beliau dalam menerima kritikan dan masukan. Itu sangat luar biasa menurutku. Kenapa luar biasa? Karena tidak banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang jelas-jelas kesalahannya lebih fatal, tapi tidak mau mengklarifikasi pernyataannya yang sudah beredar luas dan membuat banyak orang percaya. Padahal kalau kita bicara kebenaran dalam sains, itu bukan seperti kebenaran dalam bidang-bidang yang lain, yang kemungkinan besar mengandalkan subjektivitas. Kebenaran dalam sains itu beda, dia itu objektif. Artinya, teori yang hari ini sudah terbukti secara eksperimen, dan besoknya diulangi eksperimen yang sama di tempat lain misalnya, maka akan menunjukkan hasil yang sama. Jadi sains itu bicara benar dan salah. Kalau benar ya harus diakui benar, dan kalau salah ya tinggal diperbaiki. Sesimpel itu. Itulah kenapa saya lebih mengapresiasi Guru Gembul. Menurut saya, hanya orang-orang yang berpengetahuan luas yang bisa sampai di level di mana mereka tidak lagi memikirkan ego mereka, melainkan bagaimana agar generasi bangsa ini tumbuh dan berkembang dengan informasi dan pengetahuan yang tepat. Dalam segi ini saya akui bahwa Guru Gembul memang orang yang patut diacungi jempol dan harusnya menjadi patokan untuk kita semua. Jadi beliau tidak semestinya dihujat hanya karena terdapat beberapa kekeliruan dalam penjelasannya. Karena kritik mengkritik dalam dunia akademik itu hal yang sangat wajar dan biasa saja. Menurut saya semua orang bebas berbicara tentang apa saja asalkan mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Guru Gembul pernah mengatakan bahwa dia orang yang tidak pernah mengklaim kebenaran. Artinya dia itu orang yang sangat open-minded. Dan jika teman-teman merasa pernyataan Guru Gembul ada yang keliru, ya tinggal diperbaiki aja gitu. Nggak usah marah-marah juga kan. Nah, mengenai video sebelumnya yang telah menuai banyak sekali komentar adalah judul videonya. Sebenarnya saya sengaja membuat judul miskonsepsi itu dengan tujuan merujuk pada part kedua ini. Makanya ada tulisan part 1 di video sebelumnya yang tentu saja mengindikasikan bahwa bakal ada video lanjutan yakni part 2. Nah, inti dari video sebelumnya itu adalah bahwa saya memberikan komentar terhadap argumen filosofis dari Guru Gembul. Dan beliau sendiri mengklarifikasi itu di kolom komentar bahwa yang beliau sampaikan itu adalah perdebatan filosofis yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dan saya sebenarnya pahami itu. Makanya di video tersebut, kalau teman-teman perhatikan, saya selalu katakan argumen filosofis dari Guru Gembul, yang artinya merujuk pada perdebatan filosofis sepanjang sejarah yang disampaikan oleh beliau. Kalau kalian nonton video penuhnya, kalian akan melihat bahwa saya tidak menyalahkan beliau. Saya hanya bilang bahwa saya kurang setuju dengan argumen filosofis yang beliau sampaikan. Makanya saya berikan argumen tandingan dalam sudut pandang sains. Sekali lagi saya minta maaf karena memang mungkin judulnya tidak sepenuhnya merepresentasikan isi videonya. Tapi saya sengaja membuat judul miskonsepsi untuk merujuk pada video part kedua ini. Jadi mari kita nonton dulu video lanjutan dari Guru Gembul di episode 252. Dan saya akan berusaha seobjektif mungkin. Artinya kalau benar, saya bilang benar, dan kalau salah ya tinggal kita perbaiki sama-sama. Kita mulai dari ide-ide lama, misalkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah susunan dari benda-benda yang lebih kecil. Dan karena itu dia bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalkan tubuh kita ini terdiri dari banyak bagian, dan bagian itu bisa dipilah. Jadi tubuh kita ini kalau dipecah-pecah akan menjadi organ, katakanlah ya. Kemudian organ ini pun ternyata masih bisa dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, katakanlah sel. Begitu seterusnya dipecah-pecah sampai kita menemukan satu yang namanya atom. Atom itu pada waktu itu ketika istilah ini diciptakan, itu sesungguhnya bukan bukti, bukan materi, tetapi sebuah konsep, sebuah pemikiran, sebuah ide bahwa bagaimanapun ada satu titik di mana benda itu tidak bisa dipecah lagi. Makanya namanya atom gitu. Penjelasan Guru Gembul ini benar. Konsep atom pada awalnya itu memang hanya berupa gagasan filosofis, bukan gagasan yang didasarkan pada bukti ilmiah. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno, Leucippus
dan Demokritus sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kata atom sendiri seperti yang telah dijelaskan oleh Guru Gembul itu berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Namun gagasan ini murni spekulasi filosofis tanpa dasar eksperimen atau pengamatan ilmiah. Secara saintifik, konsep atom mulai mendapatkan dasar yang kuat pada awal abad ke-19 melalui karya ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton, bukan Jabir bin Hayyan. Jadi pada tahun 1803, Dalton mengajukan teori atom modern pertama yang didasarkan pada eksperimen kimia. Dia mengusulkan bahwa setiap unsur kimia itu terdiri dari atom-atom yang identik dalam massa dan sifat, dan bahwa atom-atom ini dapat bergabung untuk membentuk senyawa. Jadi dalam konteks ini, penjelasan Guru Gembul itu sudah benar. Nah, logika penemuan atom ini sebenarnya umum juga di masyarakat pada masa lampau, dan ini juga sama seperti yang membuat atau menciptakan konsep yang namanya Tuhan. Jadi, Tuhan itu muncul dari pikiran bahwa segala sesuatu ini punya penyebab, dan penyebab ini pasti disebabkan oleh sebab yang lain. Tetapi kalau kita ngejar terus-terusan, sampai pada akhirnya kita akan menemukan satu titik di mana ada sebab yang tidak bisa disebabkan oleh yang lain. Itu disebutnya causa prima atau suprakausa. Nah, jadi orang-orang di masa lampau memang berpikir kurang lebih dengan cara seperti ini. Gagasan mengenai causa prima ini sering dikaitkan dengan argumen kosmologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, terutama dalam karya-karya filosof dan teolog seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas. Tapi argumen kosmologis sendiri ternyata menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, dan katanya tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. By the way, argumen saya barusan merujuk pada pernyataan filosofis dari Guru Gembul tadi ya. Jadi dalam hal ini saya hanya menambahkan informasi gitu, bukan menyalahkan Guru Gembul. Soalnya masih banyak netizen yang belum punya kemampuan dalam menangkap poin dari isi pembicaraan dan berujung pada marah-marah, padahal dia sendiri yang belum bisa mengekstrak inti dari informasi yang dia dengar. Malah orang lain yang disalahkan atas ketidaktahuannya. Ya tidak apa-apa juga sih, itu hak kalian sih untuk bebas berekspresi. Tetapi kemudian di era modern, para ilmuwan menemukan bahwa atom itu memang benar-benar ada. Ada satu bagian yang sangat kecil dari setiap materi, dan itu namanya atom yang tidak bisa dipecah belah lagi. Tetapi penemuan itu usianya pendek. Seiring perkembangan teknologi, orang-orang menjadi sadar bahwa atom itu masih bisa dipecah lagi. Ternyata atom itu terdiri dari banyak bagian. Ada bagian yang lebih kecil dari atom, yaitu inti atom. Sampai di sini, pemahaman Guru Gembul masih benar bahwa atom itu bukanlah yang paling fundamental. Ternyata atom itu, seperti yang telah dijelaskan oleh beliau, masih terdiri dari yang namanya inti atom. Dan inti atom itu ternyata bukan yang paling kecil. Ternyata inti atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Kan seperti itu kita bisa pahami. Nah, disinilah letak miskonsepsinya. Beliau mengatakan bahwa inti atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Mohon maaf ya Guru Gembul, inti atom itu hanya terdiri dari proton dan neutron. Elektron itu tidak berada dalam inti atom. Elektron berada di luar inti atom. Dia itu mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu. Nah, elektron, proton, dan neutron itu yang bentuknya sering kita gambarkan seperti tata surya itu sesungguhnya juga bukan bagian yang paling kecil lagi. Elektron misalkan itu ukurannya 1 juta kali lebih kecil daripada atom. Dan bahkan proton dan neutron itu bahkan lebih kecil lagi, sekitar 5 juta kali lipat lebih kecil daripada atom. Pernyataan Guru Gembul mengenai elektron yang ukurannya 1 juta kali lebih kecil daripada atom, dan bahkan proton dan neutron itu jauh lebih kecil lagi, sekitar 5 juta kali lebih kecil dari atom, ini tentu mengandung miskonsepsi. Kalau proton dan neutron itu 5 juta kali lebih kecil daripada atom, sedangkan elektron 1 juta kali lebih kecil daripada atom, maka itu artinya berdasarkan pernyataan Guru Gembul, proton dan neutron itu lebih besar daripada elektron. Padahal faktanya elektron itu jauh lebih kecil daripada proton dan neutron. Meskipun ukuran elektron itu sangat kecil, tapi muatan elektron itu sama kuatnya dengan proton, yang artinya bahwa satu proton dan satu elektron akan saling menyeimbangkan. Jadi dalam konteks ini ya pernyataan Guru Gembul kurang tepat. Dan itu jarak antara proton dan elektron itu jaraknya sangat jauh. Mungkin seandainya neutron atau proton ini ukurannya segede bola pingpong, maka dia harus ditempatkan di Bandung dan yang satu lagi ditempatkan di Jakarta untuk melihat jarak antara elektron dan proton. Ya, kurang lebih ukurannya sejauh itu. Artinya di antaranya itu adalah ruang yang sangat hampa, kosong sama sekali, tidak ada apa-apa.
Oke, di dalam atom itu memang terdapat banyak sekali ruang kosong, karena seperti yang telah dijelaskan oleh Guru Gembul tadi, bahwa jarak antara elektron dan inti atom itu sangat jauh, yang menunjukkan bahwa atom itu terdapat banyak sekali ruang kosong. Tapi masih terdapat miskonsepsi ketika beliau membahas masalah ruang kosong dalam fisika. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu kenapa bisa muncul ide mengenai ruang kosong di dalam atom, dan apa arti ruang kosong dalam fisika. Penemuan bahwa atom itu memiliki banyak ruang kosong dilakukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 melalui eksperimen yang dikenal sebagai eksperimen hamburan alfa. Dalam eksperimennya, Rutherford menembakkan partikel alfa pada lapisan tipis emas dan mengamati bahwa sebagian besar partikel alfa tersebut melewati lapisan emas tanpa membelok. Hanya sedikit partikel yang terhambur dengan sudut yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa atom itu terdiri dari inti kecil yang sangat padat di tengah. Sementara sebagian besar ruang di sekeliling inti kecil itu, atau yang kita sebut sebagai inti atom, adalah ruang kosong. Ruang kosong di dalam atom tidak benar-benar kosong dalam pengertian mutlak bahwa tidak ada apa-apa di sana. Jadi kalau merujuk pada pernyataan Guru Gembul bahwa ruang kosong itu artinya tidak ada apa-apa di sana, itu sebuah miskonsepsi juga. Well, mungkin kalian akan berkata, miskonsepsinya dari mana? Beliau kan menjelaskannya dalam perspektif filosofis. Beliau itu sedang menjelaskan konsep ketiadaan dalam fisika. Makanya saya harus jelaskan maksud kekosongan dalam fisika juga. Dalam fisika kuantum, kosong atau ruang kosong merujuk pada ruang yang tidak berisi materi padat. Tetapi sebenarnya, ruang tersebut dipenuhi dengan fluktuasi energi dan medan kuantum. Konsep ruang kosong ini mencakup fenomena seperti fluktuasi medan kuantum yang dapat mempengaruhi keadaan partikel subatomik. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa semua orang yang belajar fisika kuantum pasti tahu bahwa elektron yang berada di sekitar inti atom memiliki sifat dualitas, yaitu dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel sekaligus. Berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg, kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Ini berarti bahwa kita hanya dapat mengetahui probabilitas di mana elektron kemungkinan berada, bukan posisi pasti. Sifat dualitas dan ketidakpastian ini menunjukkan bahwa ruang di sekitar inti atom, meskipun dianggap kosong dari materi padat, sebenarnya merupakan wilayah di mana fluktuasi energi dan probabilitas elektron berperan. Oleh karena itu, konsep ruang kosong dalam fisika kuantum mengandung dinamika yang sangat kompleks dan tidak sepenuhnya kosong seperti yang mungkin dipahami dalam pengertian sehari-hari. Gimana? Pusing kan? Itulah rumitnya fisika kuantum. Yang sulit dipahami itu bukan matematis dari fisika kuantum itu, tapi memahami konsep dari fenomena kuantum itulah yang sangat rumit. Bahkan fisikawan sekaliber Richard Feynman pernah mengatakan bahwa if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Pernyataan ini merujuk pada kenyataan bahwa banyak fenomena kuantum yang sangat mind-blowing dan bertentangan dengan akal sehat kita, serta melanggar hukum-hukum fisika klasik yang mengatur kehidupan sehari-hari kita. Jadi poinnya adalah ruang kosong dalam fisika itu tidak benar-benar kosong. Nanti kita bahas lebih lanjut dan tentu saja lebih detail mengenai maksud dari ruang kosong dalam sains di video lainnya. Ketika kita mendorong lagi pengetahuan kita lebih dalam, ternyata bahkan elektron atau proton atau neutron itu pun bukan yang paling kecil. Itu adalah terdiri atas banyak sekali quark. Oke, ini juga terdapat miskonsepsi ya. Pernyataan bahwa elektron, proton, dan neutron itu terdiri dari banyak quark itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar itu hanya proton dan neutron yang tersusun dari quark. Elektron itu merupakan partikel fundamental dalam model standar fisika partikel. Artinya elektron tidak terdiri dari quark. Elektron itu merupakan partikel fundamental yang tidak bisa dibagi lagi atau tidak tersusun dari partikel kecil lainnya. Sementara proton dan neutron merupakan partikel komposit yang terdiri dari quark. Kedua partikel ini termasuk dalam keluarga partikel yang disebut hadron. Proton terdiri dari 3 quark, 2 quark up, dan 1 quark down. Neutron juga terdiri dari 3 quark, 1 quark up, dan 2 quark down. Quark tersebut diikat bersama oleh gaya nuklir yang ditransmisikan oleh partikel yang disebut gluon. Jadi dalam hal struktur internal, elektron adalah partikel dasar yang tidak bisa dibagi lagi, sedangkan proton dan neutron adalah partikel komposit yang tersusun dari quark. Jadi pernyataan Guru Gembul pada bagian ini juga kurang tepat. Nah, si quark ini dulu kita mengetahuinya ada 6, kemudian ada temuan lagi yang menyebutkan itu 17, dan ketika misalkan partikel Tuhan atau neutrino itu ditemukan, sekarang total jumlahnya itu sekitar 61 atau 71, saya lupa, pokoknya mah puluhan. Nah, pernyataan Guru Gembul mengenai jumlah quark ini juga mengandung miskonsepsi. Quark dalam model standar fisika partikel itu hanya berjumlah 6 jenis.
up, down, charm, strange, top, and bottom. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jumlah ini tidak berubah. Tidak ada penemuan baru yang menjadikan jumlah quark menjadi 17 ataupun 61 seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Memang ada juga anti-quark yang merupakan antimateri dari quark. Setiap quark memiliki anti-quark yang bersesuaian, tapi ini tidak mengubah jumlah dasar quark dalam model standar fisika partikel yang mana hanya ada 6 jenis. Kemudian perlu kita ketahui bahwa partikel Tuhan adalah julukan untuk Higgs boson, dan Higgs boson ini bukanlah neutrino seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Higgs boson ini juga bukan jenis partikel yang berkaitan dengan jumlah quark. Lagian neutrino yang disebutkan oleh Guru Gembul itu diklasifikasikan sebagai lepton, bukan quark. Padahal gambar yang ditampilkan oleh Guru Gembul pada videonya terlihat jelas perbedaan quark, lepton, boson, dan Higgs boson. Quark itu hanya ada 6 jenis yang berwarna ungu pada gambar tersebut. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa ada quark up, down, charm, strange, top, and bottom. Sementara lepton itu terdiri dari elektron, muon, tau, neutrino elektron, neutrino tau, dan neutrino muon. Sedangkan boson itu terdiri dari boson W, boson Z, foton, dan gluon. Kemudian ada Higgs boson atau yang umumnya dikenal sebagai partikel Tuhan. Nah, lepton, quark, boson, dan Higgs boson adalah jenis partikel fundamental dengan peran dan sifat yang berbeda dalam fisika. Penjelasan singkatnya seperti ini. Kalau kalian pernah ambil mata kuliah fisika partikel, kalian pasti familiar dengan gaya kuat atau strong force dan gaya lemah weak force. Lepton adalah partikel dasar yang tidak mengalami interaksi melalui gaya kuat, sedangkan quark berinteraksi melalui gaya kuat. Boson, on the other hand, itu partikel yang bertindak sebagai pembawa gaya fundamental, seperti foton yang membawa gaya elektromagnetik dan gluon yang membawa gaya kuat. Higgs boson atau yang kita kenal sebagai partikel Tuhan adalah partikel spesifik yang terkait dengan medan Higgs. Peran Higgs boson ini sangat krusial dalam kehidupan kita, karena partikel ini bertugas memberikan massa kepada semua materi di alam semesta. Ini berarti tanpa Higgs boson, alam semesta kita ini tidak akan pernah ada, yang artinya kita juga tidak akan pernah eksis. Nah, mengenai pernyataan Guru Gembul soal jumlah quark yang 17 atau 61 tadi, mungkin maksud beliau itu mengacu pada jumlah total partikel baru yang ditemukan di LHC, termasuk hadron baru seperti tetraquark dan pentaquark. Angka yang disebutkan oleh Guru Gembul tadi mungkinnya mencakup semua partikel yang diidentifikasi dalam eksperimen, tetapi tidak berkaitan langsung dengan quark atau anti-quark. Si quark ini ternyata disusun lagi dalam yang namanya string atau dawai, yang teori string yang sangat kita kenal itu. Dan itu juga masih tersusun lagi jadi dalam busa kuantum. Apa itu busa kuantum? Penjelasan sederhananya adalah bahwa busa kuantum itu ketidakadaan. Jadi maksudnya adalah inti dari tubuh kita itu adalah tidak ada. Segala penyusun dari tubuh kita itu adalah ketiadaan. Maka logika sederhananya adalah kalau tubuh satu benda itu disusun dari ketiadaan, maka dia sesungguhnya juga tidak pernah ada. Maka dalam fisika kuantum itu segala sesuatu itu disebut memang tidak pernah ada. Mengingat durasi video ini sudah terlalu panjang, maka saya mungkin akan bahas string teori dan quantum foam atau busa kuantum yang telah dijelaskan oleh Guru Gembul di video berikutnya. Dan saya juga akan bahas secara lebih detail konsep ketiadaan dalam perspektif fisika yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep ketiadaan yang dibahas oleh Guru Gembul. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.